Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara mahasiswa, program studi sistem informasi, peserta mata kuliah praktikum grafik dan visualisasi. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Kemarin kita ketemu di kelas teori dan hari ini kita ketemu di kelas praktikum. Ya, aduh. Maaf. Oke, saya tanya dulu, sudah lihat modul praktikum? Ini praktikum kita yang keempat, ya. Bahan praktikumnya sudah saya share dari tadi malam, kalau nggak salah, sore atau malam. Sudah lihat ya? Harusnya sudah. Sudah belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah, semuanya sudah. Belum, Pak. Siapa nih yang belum? Kenapa belum? Fionita. Ya, Fionita ya. Kenapa belum Fionita? Kemarin error-error, Pak, jaringannya. Oke. Ya, kalau jelang praktikum sebaiknya kalian sudah ngecek, ya, sudah ngecek. Siapa tahu dalam tugas praktikumnya Anda diminta untuk menyelesaikan sebelum kelas dimulai, ya bisa kayak gitu kan, ya. Seandainya saya minta atau saya mau beri nilai untuk mereka yang sudah mencoba, ya, bisa seperti itu. Dan Anda yang tidak pernah mengecek nanti bisa kehilangan kesempatan. Oke, apa bedanya? Ya, kalau kalian melihat praktikum 4, bahan praktikum 4 sama praktikum 3, bisa dijelasin apa bedanya? Apa perbedaannya? Halo? Kalau saya tanya, usahakan langsung respon ya, supaya saya tidak merasa sendirian. Sunyi. Ya, itulah situasinya kalau kita belajar online gitu. Kita nggak tahu di depan saya ini ada orangnya apa enggak. Ya, tercatat 21 yang join, tapi siapa tahu cuma laptopnya yang join. Cuma HP-nya yang join. 1, 2 orang menjelaskan, ya, apakah perbedaan dari praktikum 1 dan praktikum yang ketiga sama contoh untuk praktikum 4. Praktikum 3 kan kalian sudah kerjakan. Kalau yang ini Pak pakai animasi manusia di presentasinya. Animasi manusia, oke, apalagi? Terus ada yang ini ya. Juga. Ini ya? Iya. Oke. Apa yang mana yang dimaksud nih, yang bulat-bulat? Yang 60,9%. 60, oke. Ini apa lagi? Apa lagi? Thank you, Fakita. Ada lagi yang mau tambahkan? Ayo, Anda harus teliti ya. Anda harus jeli melihat. Apa lagi? Jenis kelaminnya, Jenis Pak. kelaminnya, Pak. Oke. Ya, ada data jenis kelamin. Periksa dulu, apakah saya tidak salah tulis? Alvin benar L ya? Diperiksa dulu apakah saya tidak salah tulis. Benar ya? Benar, Ji, Pak. Michelle, ini P atau L? Michelle. Perempuan tahu, Pak. Siapa tahu Mike.
Siapa tahu Michael Winardi. Benar ya? Oke. Ya, kalau ada yang merasa salah, tolong dikoreksi supaya saya langsung perbaiki. Ya, cuman yang di Anda, yang versi PDF-nya di Anda itu sudah finish, sudah final ya. Jadi Anda saja yang menyesuaikan. So, saya mau sebenarnya bertanya-nya udah bocor soal. Ya, kalau Anda punya data, ya. Kalau Anda punya data berapa angka persen seperti ini, ya, ini menurut Anda, tapi sih sudah terjawab ya. Saya mau tanya, apakah bisa dibikinkan visualisasi dengan satu angka saja, atau bisa atau tidak gitu ya? Tapi sebenarnya kan ini udah kelihatan, jadi pertanyaan saya udah basi ya, sudahlah. Ya, kalau kita punya data dengan satu angka saja, ya, maka kita tetap bisa bikin visualisasinya. Ya, kalau saya sering kasih contoh di kelas di bagian teorinya ya, ketika adikmu pulang sekolah terus bilang, mama, saya punya matematika hari ini dapat 8. Ya, apakah itu bernilai informasi? Ya, belum. Dia baru bernilai, itu baru data, ya. Akan bernilai informasi kalau sudah ada pembandingnya, ya. Akan bernilai informasi kalau sudah ada pembandingnya. Temanmu dapat berapa? Temanku ada yang dapat 9, ada yang dapat 7. Oh, kalau begitu dia 8 dari 10. Ya kan? Ketika kita sudah dapat informasi 8 dari 10, maka kita sudah bisa menyajikannya dalam bentuk apa? Berarti kita sudah punya informasi yang bisa kita visualkan. Ya, kalau cuma angka saja 20,9%, ya dia tidak bernilai apa-apa. Ya, ini seperti kalau tadi adikmu mengatakan 8 dari 10, ini seperti kita mengatakan 60 dari 100. Gitu kan? Jadi kalau hanya ada angka saja, kita coba cari pembandingnya apa. Ya, itu. Sama dengan ini. Ini, ini harusnya saya tampilkan, apalagi namanya, data value-nya ya. Saya tampilkan data labelnya. Nah, ini. Ya, 50,9 dan 67,0. Ya, 59 terhadap apa? 50,9 itu terhadap apa? Ya, 67,0 itu terhadap apa? 50 itu pasti bukan terhadap 67. Ya, ini individual nih diukurnya. 50,9 terhadap, jadi garis ini adalah level 50,9 terhadap 100%, 100% sampai atas. Ya, gitu. Ini sebenarnya apa? Jadi, dari praktikum 3 kita kemarin, ya ceritanya adalah, ini adalah peserta pelatihan, ya, ini adalah daftar sekian peserta pelatihan yang kita pantau progresnya. Ya, yang kita pantau progresnya, kan begitu ya penjelasannya. Ya, nah, progres dari setiap peserta kita sudah bikin. Ya, kita sudah bikin, kita menggunakan bar chart, lalu warnanya kita modifikasi. Masih ingat ini ya? Masih ingat ini ya? Angka-angka ini ya? Ya, ini sebentar. Ya, ingat angka-angka ini? Bagaimana cara bikinnya? Saya harap Anda masih ingat. Itu baru minggu lalu. Ya, kapan kirim tugas terakhir? Kapan tugas terakhirnya? Rabu ya? Enggak, malamnya ya, malamnya ya, siap-siap lagi. Tugas hari ini bakal dikumpul malam lagi nih, ya, sebentar malam. Ya, nah, ingat-ingat ya, bagaimana cara membuatnya. Ya, ini kita udah bisa bikin bar chart. Apalagi yang ini gampang banget. Ya, kolom persennya ini dibikin warna-warni sesuai dengan tingkat prosentasenya. Kalau dia rendah, dia berwarna merah. Kalau dia tinggi, dia mendekati hijau. Itu kan tinggal
klik ini selesai, ya. Kemudian ekstra kreasi di sini, ya, kita bisa menghasilkan bar chart seperti ini. Nah, sekarang saya mau tambahkan, ya, progres keseluruhan, ya, dari rata-rata peserta adalah 60,9%. Artinya, kalau semuanya sudah lulus, maka progres ini jadi 100%. Gitu kan? Ya. Jadi kita diukur misalnya gini. Ini saya mentoring, ya, saya fasilitator untuk mereka, untuk peserta-peserta ini. Nah, prestasi saya itu diukur di sini. Ya, kesuksesan saya adalah diukur dari progres rata-rata peserta saya. Kalau peserta saya ini adalah peserta saya yang saya fasilitasi, kalau mereka semuanya di atas 80%, maka di sini angkanya 80%, dan itu berarti prestasi saya. Gitu ya. Kalau ini berarti perorangan per peserta. Gitu ya. Jadi ada nilai informasi di situ. Nah, ini adalah infografik, ya. Ini masuk kategori infografik. Kita kumpulkan beberapa informasi, tapi sebenarnya dari satu data yang sama. Ya, datanya sama nih. Ini sama ini juga datanya sama. Cuma pengolahannya beda. Begitu juga yang bawah. Ya, ini kita mau lihat dari sisi gender. Ya, yang laki-laki itu lebih cepat mana sih progresnya? Yang perempuan atau yang laki-laki untuk saat ini? Dan ini real time, ya, ini real time. Misalnya, ini karena ini acak ya, jadi Juan sama Farel nggak ada sini lagi. Juan nggak usah kecil hati di sini 22%. Ini kan random saja nih. Kemarin ngisinya random kan, ya. Misalnya ini real time dan berprogres, ya. Juan itu sudah mencapai 75%. Misalnya, ntar. Perhatikan bahwa angka ini berubah. Ya, ini berubah real time, dan ini berubah. Tadi 60, sekarang 63. Ya, coba saya ganti lagi ini. Ya, saya ganti dia jadi 83% misalnya. Maka ini sekarang berubah, ini sekarang berubah. Jadi perubahannya real time. Ya, sorry. Perubahannya langsung kita bisa lihat. Tinggal nanti apakah data ini real time atau tidak, gitu kan? Ini kan data inputnya nih. Ya, gitu. Siapa tahu ada server yang menyediakan yang selalu memantau progres belajarnya, misalnya kalau mereka belajarnya pakai LMS, ya, Learning Management System, kemudian data ini dibaca langsung dari LMS-nya ketika dia melakukan satu tahap pembelajaran bergerak maju, maka otomatis persen ini berubah. Nah, maka ini akan jadi dashboard. Ya, ini jadi dashboard. Kalau pengalaman saya masih manual, jadi saya pantau di LMS-nya, ya, saya pantau di layanan kursus online-nya, kemudian saya ambil persentasenya, kemudian saya isikan di sini secara manual. Ya, maka grafiknya juga akan menyesuaikan. Jadi tinggal inputnya saja nih, persennya ini datangnya dari mana. Kalau dia datang dari sumber yang online, yang real time, maka grafik ini bisa jadi dashboard. Ya, presentasi ini bisa jadi sebuah dashboard karena datanya yang real time. Oke? Nah, hari ini judul kita adalah shape chart. Ingat kemarin di kelas teori saya sudah tunjukkan beberapa bentuk chart. Ya, jadi pie chart itu tidak selalu bilang jari-jari, ya kan, utuh. Kita bisa bikin pie chart yang berbeda. Ini bukan pie chart, ini namanya donat. Ya, ini namanya donat. Kenapa? Ada lubang di tengahnya. Ya, kue, ya, makanan, kue yang tidak bisa dimakan tengahnya. Ya, namanya donat. Ya, tapi ada kue, ada makanan yang kita makannya itu umumnya dari tengah. Ada yang tahu? Ya, ada makanan, kita main tebak-tebakan. Donat itu adalah makanan yang tidak bisa kita makan tengahnya. Tapi ada makanan yang umumnya, tidak selalu ya,
ada juga yang lain. Tapi umumnya kita makannya dari tengah. Ada yang tahu? Ayo kita main tebak-tebakan dulu supaya saya tahu ada orang nggak nih. Tulis di chat yang tahu. Ya, makanan apa yang biasanya ya sering-sering kita makannya dari tengah. Ayo, ayo. Ah, betul, ya sih. Satu kali jawab, pizza. Ya, berarti ya sih juga termasuk orang yang makannya dari tengahnya pizza, gitu ya. Bentuknya segitiga, terus kita makan dari ujung tengahnya. Cupcake gimana ya Helen ya? Makannya dari tengah? Tengah atas, jadi toppingnya duluan gitu ya. Ya, pizza itu makanan yang unik. Ya, bentuknya bundar, packingnya segi 8, pas dimakan segitiga. Ya, pemotongnya tahu nggak? Pemotongnya pizza itu bundar. Ya, dan kita makannya dari tengah. Ya, umumnya makannya dari tengah. Oke, just selingan saja. Jadi pertanyaan Anda barangkali yang muncul adalah, Pak, gimana sih bikin grafik seperti ini? Ya, Pak, gimana sih bikin grafik seperti ini? Ya, tahu nggak? Ini sebenarnya adalah bar chart, kolom. Ya, ini sebenarnya grafik batang. Ya, ini sebenarnya grafik batang. Ini sebenarnya grafik donat. Tapi dengan eksplorasi, dengan mencari-cari, dengan menggali kemampuan Excel, ternyata kita bisa membuat grafik yang berbeda. Kita bisa membuat chart yang berbeda. Dan bisa membuat visualisasi kita menjadi lebih menarik. Ya, menjadi lebih simple. Contoh, saya nggak usah tulis ini laki-laki dan perempuan, cukup dengan melihat ini. Ya kan? Kemudian tampilan ini jadi lebih cantik gitu. Hanya dengan satu data kita bisa visualkan seperti ini. Ya, ini donut chart, ini kolom chart, ya, grafik batang sebenarnya. Tapi dengan eksplorasi, dengan mencoba-coba, jadi yang saya tantang ke Anda itu sebenarnya adalah mencoba-coba, mencari-cari. Ya, mungkin kalau belajar PLA kemarin, belajar pelangkar lunak aplikasi, dikenalkan dengan Excel, ya grafik cuma satu bagian dari layanan di Excel, no problem. Tapi sekarang, tools utama Anda barangkali Excel. Ya, paling gampang kita bikin visualisasi itu di Excel. Nah, kalau kita menggunakan yang standar-standar saja, ya, nanti visualisasi kita mungkin akan sama dengan kebanyakan orang, gitu. Ya, padahal target kita misalnya eye catching, ya sudah cerita eye catching, bagaimana supaya visualisasi kita menarik, ya. Atau kita kemarin sudah tahu bahwa kita harus punya goal, kita harus punya informasi, kita harus punya konsep. Nah, ketika kita membuat konsep yang inginnya itu unik, maka kita harus kita harus selalu rajin mencari mana bentuk-bentuk chart yang unik-unik itu, gitu. Supaya konsep kita itu tidak itu-itu saja. Ya, ketika kita bicara story, ya, konsep story, ya, tidak yang seperti itu saja, gitu. Ya, ada yang berbeda. Walau ini saja sebenarnya sudah umum banget, gitu. Ya, tapi saya yakin di sebagian Anda mungkin ada yang sudah tahu, ya. Di sebagian kalian mungkin ada yang belum punya bayangan bagaimana cara membuat ini. Ya, mudah-mudahan setelah belajar ini Anda jadi punya inspirasi. Wah, ternyata grafik di Excel itu bisa dibuat macam-macam. Oke, itu tujuannya. Ya, itu tujuan latihan kita hari ini. Supaya Anda explore. Ya, Excel itu keren banget. Ya, ini iklan. Ya. Oke, so kita akan mulai. Ya, saya ambil praktikum yang kemarin. Ini praktikum yang kemarin. Gitu? Jadi Anda silahkan buka praktikumnya yang sudah Anda kirim lewat email. Nah, buka lagi. Pak, hilang. Nggak ada alasan. Buka lagi emailmu, ada di folder sent. Ya, download kembali yang kau sudah kirimkan ke saya.
Ya. Oke? Ini saja yang kita modifikasi ya. Ya. Ini saja yang kita modifikasi. Kita tinggal ganti judulnya. Ini praktikum 4. Wah, nanti di-save dia deh. Ya udah, Anda aja yang ganti ya. Saya enggak usah. Saya cuma mau tunjukkan bahwa ini saja yang kita modifikasi, kemudian kita bikinkan chart yang baru. Ya. Pertama, mau yang mana dulu nih? Mau yang mana dulu? Yang atas atau yang bawah? Yang atas apa yang bawah dulu? Halo, hola, halo, hola, halo. Yang mudah duluan, Pak. Ini Pak, Hah? Mudah semua kok, ini mudah. Semuanya mudah. Mudah-mudahan. Yo, mau yang mana dulu? Kita mulai dari yang atas ya. Ya, dari yang atas dulu. Kenapa? Datanya simple. Ya, ini adalah rata-rata. Ya, progres rata-rata. Ya, progres rata-rata. Jadi, dari mana kita bisa dapat progres rata-rata? Kasih clue, kasih clue. Dari mana kita bisa dapat progres rata-rata? Anda harus bisa memikirkan ya, ketika punya data seperti ini, kemudian informasi apa yang ingin Anda sajikan, Anda harus punya gambaran dari mana data itu kita olah. Ya, jadi saya bertanya ini untuk mengasah pemikiran Anda. Ketika saya butuh informasi progres rata-rata, itu saya harus olah data ini seperti apa. Ya, nanti sebentar ini lain lagi nih. Nah, sekarang saya tanya, dari mana saya bisa dapat angka ini? Halo? Krik, 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 krik. Dari mana saya bisa dapat angka ini? Average, yang mana yang average? Rata-rata progres. Ya, dari mana rata-rata progresnya, Melisa? Bagaimana kita bisa dapatkan rata-rata progres? Ini betul, ini 65,5% sekarang ini adalah rata-rata progres. Cynthia bilang pakai average. Yang mana yang di average? Average itu rata-rata. Ya, betul Cynthia, tapi yang mana nih yang mau di average? Yang di kolom D, oke. Ya, kata Melisa yang di kolom D. Thank you, Melisa. Ya, progres rata-rata. Ini kan persentase dari progresnya nih. Ya kan? Progres individu, progres dari tiap peserta. Ya. Nah, kita mau dapatkan nilai rata-rata dari semua peserta. Gitu ya. So, saya kembali ke praktikum 3. Ini ya. Di bawah sini belum ada nih rata-ratanya. Ya. Saya bikin dulu ini ya. Saya move or copy, saya bikin sheet baru. Create a copy pada new book. Oke. Ya.
Ini sekarang sheet baru, ya. Jadi kalau saya kutak-atik di sini aman lah, ya. Anda juga lakukan cara yang sama ya, bikin sheet yang baru. Sekarang saya sisip baris kosong di sini ya. Saya sisip baris kosong di sini. Ups, salah. Di sini saja. Turun ke grafiknya, repot ngaturnya ulang. Ya. Saya hitung di sini. Sama dengan ya, kata Melisa di sini yang mau dihitung. Apa rumusnya? Kalau di Excel ya, tanda sama dengan di awal itu berarti kita akan menulis formula. So, apa formulanya? Apa rumusnya? Fungsi apa? Cynthia tadi bilang average. Bagaimana pakainya average, Cynthia? Ini pasti Anda sudah pelajari waktu kuliah PLA, ya, belajar Excel di sana. Pasti sudah pernah menggunakan. Tolong saya diingatkan dulu. Aduh, saya lupa nih. Apa ya? Gimana ya caranya? Oke, kata Cynthia, average, kemudian blok semua di kolom D. Yap, average. Ya, AV, ketik AV, terus di sini banyak pilihan yang dimulai dengan kata AV, tambah satu lagi R, ada average di sini, average bla bla bla. Kita pilih yang paling atas, ya, pakai tab saja. Ya, terus kita blok. Ya, ini, shift, control, panah atas. Ya, ini. Maka kita dapat persentasenya 56,0. Ya, ini. Mungkin angka Anda beda ya, jadi jangan patokan, wah saya kok enggak 56. Enggak, ini kan atasnya kan random nih. Ya, Anda bikinnya kan random, jadi belum tentu sama. Ya. Jadi kalau memang dapat segini ya sudah. Yang penting formulanya benar, ya. Average semua yang ada di kolom D. Nah, sekarang angka ini mau kita jadikan chart. Ya. Tapi kalau pie chart ya, saya kasih jarak dulu ini ya. Saya kasih jarak dulu ini. Tuh, goyang ke USB ku. Apakah saya menghilang? Oh. Ih. Freeze dalam keadaan muka jelek. Ntar, perbaikin dulu. USB saya goyang. Ya, akhirnya. Oke, balik lagi. Ya, ini saya longgarkan ya karena grafiknya mau saya taruh di sini. Ya. Lihat, kalau angka ini langsung ya, kalau angka ini langsung saya taruh di apa lagi namanya? Masukkan di chart. Satu data kok jadi chart. Ya. Alt F1. Oh, dia pilih sendiri. Ya. Ulang. Ya. Saya mau yang ini. Ya. Coba Alt F1. Oh, masuk ini lagi. Kenapa? Karena satu data menurut Excel ini nggak mungkin jadi chart. Ya.
So, kita butuh data satu lagi minimal, ya. Kita butuh pembandingnya. 56 itu dibandingkan dengan 100%-nya. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan 100%, berarti selisihnya berapa nih? Kita hitung saja. Sama dengan 1 dikurang 56. Saya tanya lagi, kenapa 1? Kenapa 1? Lihat rumusnya, ya. Sama dengan 1 kurang atas. Saya tanya, ini maksudnya rumusnya apa sih? Formula yang saya bikin ini apa sih? Apa maksudnya? 1 minus 56,0. Kan C31 ya, C31 kan di atasnya, 56,0. Itu maksudnya apa? Kenapa 1 dikurangi 56? Seratus per 100, betul, Michelle. Ya, 100 per 100. Jadi 1 itu adalah 100 per 100. Kenapa? Karena yang di atas ini kan 56%. 56% artinya 56 per 100. Ya, 56 per 100 itu berarti kurang dari 1. Ya kan? 0,56. Jadi, 1 ini adalah 100%-nya. 100 per 100. Ya. Jadi, 1 dikurangi 0,56 sebenarnya. Cuman penampilannya di sini kan sudah di format persen. Ya. Penampilannya di sini sudah di format persen. Jadi dia tampil bukan 0,56 tapi 56%. Nah, 1 itu kalau dalam persen dia 100. Ya. Ingat itu ya, jangan bingung. Enter. Maka kita dapat angka tandingannya. Jadi sisanya 56, sisa dari 56 itu berarti 44. Kalau kita bahasakan di sini berarti progres rata-rata peserta adalah 56%, sisa 44% lagi. Ya, itu. Tinggal 44% lagi. Nah, kalau sudah begini, kita sudah bisa bikin chart-nya nih. Ya, saya pilih 2 data ini. Lalu saya jadikan chart. Nah, ini dia langsung kasih grafik batang. Bisa ya, setelah jadi 2 data, baru dia langsung pilih grafik ini. Tadi kalau cuma 1 data, dia langsung carikan data yang lain. Tapi sekarang ada 2 data yang saya pilih, maka dia bikin ini. Tapi saya nggak mau yang ini. Ya, saya mau yang chart type. Misalnya ini. Contoh, ya, pie. Ya, ada donat di sini, ada chart title. Ada donat. Ini donat. Oke. Selesai kerjaan kita. Ya. Ini kalau chartnya standar. Ya, ini kalau chartnya standar, artinya biasa aja. Ya. Jadi kalau startnya biasa aja, maka ini selesai. Ya kan? Tapi kan kita nggak mau. Kita mau yang unik, yang berbeda. Ya, ini sudah dapat nih. Pak, bagaimana caranya dipotong-potong? Nah, itu sudah pakai trik, ya, sudah pakai akal-akalan. Akal-akalannya gimana? Ini, waduh, nanti kelamaan nih waktunya, ternyata sudah 10.43. Saya hapus ini ya, saya ganti. Ya, pertama, saya insert chart dulu. Insert, mana tadi? Insert chart, insert.
insert pie chart ini. Ya, saya pilih donut. Nah, ini insert chart dapatnya kosong karena nggak ada datanya. Ya, karena tidak ada datanya. Jadi, saya pilih select data, ya, saya pilih add, ya, jangan apa lagi namanya? Jangan pilih di sel dulu ya, karena kita sedang membuat akal-akalan nih, ya, kita sedang membuat trik. Lihat, series value sekarang di sini ada data satu artinya 100%. Maka grafiknya seperti ini. Ya toh, ada satu series dengan 100%. Ya. Tapi ketika saya tambah datanya di sini dengan jangan pakai panah, nanti dia milih itu kurung kurawal ya, kurung kurawal. Jangan pakai panah. 1,1,1,1. Oke. Lihat. Ya. Ini adalah data ya. Data dengan ini adalah chart dengan 4 data. Ya. Ini adalah chart dengan 4 data. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Karena datanya ada 4, dari 100%, berarti kan dia masing-masing seperempat, masing-masing 25%, 0,25. Ini 25%, ini 25%, ini 25%, ini 25%. Ingat, pie chart atau donut chart itu totalnya 100%. Tapi karena ada 4 datanya, maka karena semuanya 1, jadi itu masing-masing dibagi 4 kan, seperempat. Ini. Ya, coba saya edit. Saya edit datanya ya. Edit. Jangan pakai panah ya, usahakan langsung klik di situ. Kalau pakai panah nanti dia menyorot ke sel. Koma, 1,1,1,1. Saya tambah 4 lagi. Oke. Nah, ini dia. Ya, sudah jadi roda-roda seperti ini ya. Ya kan? Jadi, ini teknik untuk kita bikin jerujinya. Ya, kita bikin jerujinya. Berapa banyak Pak jerujinya? Patokan saya sih gampangnya begini. Kalau tadi cuma 4, kan dapat nih, kalau misalnya ini jam, kita dapat jam 12, jam 3, jam 6, sama jam 9. Nah, sudah bisa dipantau berapa? 0% atau 300 atau 100%, 0 atau 100%, 25%, 50%, dan 75%, lalu kembali ke sini 100%. Ya, kalau begini berarti dia ini berapa? 40 berapa? Ini 25 berarti ini 12,5% ya. Salah. Kalau gitu saya tambah satu lagi, edit. Ya, edit, 1,1,1,1,1. Saya tambah 4 lagi datanya. Oke. Nah, sekarang lebih ini. Ini 0%, ini 50%. Wah, ini enggak bulat. Saya tambah satu lagi. Edit. Tambah satu lagi ya. 1,1,1,1,1, 4 kali. Jadi sekarang ada 4 kali berapa? 16 ya, 16. Ini. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini berarti tunggu. Maunya sih kelipatan 5 kali ya. Ya, supaya ketahuan ini 20%. Ya. Tadi sudah 16, saya cukupkan jadi ini kalau dibagi 20 ya, dibagi 20. Edit lagi. Ya. Saya tambah satu lagi. 0,5, sorry, kok 0,5? 1,1,1,1. Ya.
1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelipatannya di sini 5. Ya. Jadi sumbu, kalau kita lihat sumbunya ini lurus, ini selalu ada di sini. Kenapa? Ini kalau dia kelipatan 4. Ya. 20, ini ada 20 data. Ya, ada 20 data. Karena 20 adalah kelipatan 4, sehingga sumbu ini selalu lurus. Di sini lurus, sumbu ini lurus. Ya, ini 0,25, berarti ini satu sel ini 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, gitu ya. 0,5, 0,10, 0, ini 5%, 10%, gitu ya. 15%, 20%, 25%. Ah, udah pas. Ya, gitu. Berapa banyak data yang mau kita taruh di sini, silahkan. Ya, kalau misalnya 100, kita tulis sampai 100 di sini. Berarti nanti setiap 1%-nya ada garis. Ya, ini saya bikin 20. Berarti di sini setiap 5% ada. Jadi 100% dibagi 20, jadi 5%. Nah, satu sel ini berarti 5%. Oke. Kalau saya mau dia dibagi berapa ya? Nanti terlalu rame. Ya udah, contoh saja ini. Silakan, nanti Anda tinggal mainkan ini. Ya, cuma saran saya usahakan jumlah di sini selalu kelipatan 4, ya, habis dibagi 4. Jadi apalagi namanya sumbu ininya rapih gitu. Hanya untuk faktor rapih. Mau selain itu juga nggak apa-apa. Ya. Jadi nolnya sama 50%-nya lurus, 25 sama 75-nya juga lurus. Ya, jam 12, jam 3, jam 6 sama jam 9. Ya, itu. Supaya dia, itu kalau kita pakai kelipatan 4. Kalau sudah, oke. Ya, oke. Ini. Nah, kemudian, ini saya atur dulu ukurannya. Ya, saya atur ukurannya, klik kanan, kemudian format. Saya pilih fill-nya. Sorry. Ini areanya. Sorry, saya Ctrl Z dulu. Ya. Saya pilih ini, saya klik kanan. Lihat, yang kita pilih chartnya ya. Ini fill-nya kita bisa ganti di sini juga bisa. Saya pakai orange misalnya. Ini. Ya. Saya pakai orange. Ini dia. Saya pilih format data series, nanti muncul ini. Ya, muncul ini, saya atur whole size. Ya, donut whole size. Ini donut whole size, lubang di dalamnya. Ya, lubang di dalamnya adalah donut whole size. Saya perkecil. Ya, hasilnya kita dapat bidang tepi ini, gambar ini boxnya lebih besar, lubang tengahnya lebih kecil. Ya, seperti ini. Saya pakai 50%. Jangan, 60% aja, terlalu kecil nanti. 60. Oke. Kemudian yang lainnya boleh kita abaikan, kalau mau diatur silahkan eksperimen saja. Nah, ini ya. Lalu, kita tidak butuh legend. Saya hapus. Chart title sebentar. Ya. Lalu sekarang, bagaimana dengan data kita? Ya, ini baru layoutnya nih, baru formatnya. Ya, saya bikin saya pilih data ini, ya, saya copy, lalu kemudian saya masukkan ke sini, ya, saya pilih chart ini, lalu saya Ctrl V. Nah, jadinya begitu ya. Ya, kalau sudah pilih data, kemudian kita pas
Ctrl V di dalam chart, maka datanya masuk seperti ini. Ya, datanya masuk seperti ini. Sekarang kita pilih, tunggu dulu, di mana ya? Select data kalau nggak salah. Tuh, saya lupa. Bentar. Cancel. Chart type. Gimana dia? Ada caranya untuk numpuk. Bentar ya. Select data. Ini. Tunggu. Edit. Kan. Tuh, saya lupa. Sorry. Change series. Format data series bukan. Tunggu. Change series data. Ini dia. Ya, lihat. Cancel, saya ulang ya. Ini pilih klik kanan di sini di chartnya, kemudian ada change series, ya. Change series chart type. Ini. Pada prinsipnya, pie chart atau donut chart itu nggak ada aksisnya. Ya, nggak ada sumbu X, nggak ada sumbu Y, karena dia bukan Cartesian. Ya, tapi chart kita sekarang menampilkan dua data. Satu series 1, yang kedua adalah series 2. Ya, jadi kita bisa seolah-olah membuatnya salah satunya menjadi secondary axis. Kalau saya klik ini, maka dia seperti ini. Ya, ini sebenarnya chartnya numpuk. Ya, chartnya sebenarnya numpuk. Jadi chart yang tadi yang grid yang jeruji tadi itu ada di bawahnya. Ya, yang jeruji tadi yang ini ada di bawahnya dengan ukuran yang sama besar. Kalau saya kasih begini, dia di atas. Ya. Tapi saya pakai ini, saya taruh begini. Ditumpuk sebenarnya. Oke. Ya. Ini dia. Sekarang, kita sudah bisa modifikasi lagi. Saya perbesar ya, supaya bagus. Nah, saya pilih bagian yang biru. Ini cara pilihnya. Ini kalau kita klik kan, ini terpilih dua-dua datanya. Saya pilih yang bagian yang biru saja. Ya, kemudian saya atur supaya dia nggak pakai fill, no fill. Tang, gitu ya. Oh, salah bunyiin. Ding. Udah kelihatan? Ya, no fill. Lalu, yang satunya, ini, ya, yang satunya saya pilih solid fill, tapi saya ganti warnanya jadi putih. Ting, oh belum, ya, saya rubah transparansinya. Jreng, oke, 30% cukup. 35%. Atau 40%. 40%. Oke. Udah. Selesai. Ya. Ini. Sudah jadi donut chart yang berbeda. Bukan lagi donut chart yang standar. Ya. Nah. Chart title-nya saya taruh di tengah. Ya, kemudian kita bisa akal-akalannya begini. Tunggu, lupa. Saya coba ingat. Kalau saya double klik chart title, berarti saya ngedit isinya ya. Ya, berarti saya ngedit isinya. Enggak, saya pilih chart title-nya box-nya. Ya, jadi yang saya pilih adalah box-nya ini. Ya, kemudian saya geser ke bawah supaya saya bisa lihat ininya,
Saya bisa lihat angka rata-ratanya 56, ya. Lalu saya ketik di sini sama dengan ini. Ya. 56,0%, enter. Nah, itu dia. Lihat caranya, saya ulang ya. Ya, chart title. Ya, chart title jangan pilih teksnya ya, jadi boxnya yang kita pilih. Terus di atas sini kita ketik sama dengan, ya berarti formula. Kita pilih 56%-nya. Ya, lalu enter. Udah. Ya. Sekarang tinggal kita format nih biar rapi. Home ini salah. Ctrl Z saja. Ya, ini yang kita ganti dengan warna yang sama. Gitu ya. Terus kita besarkan. Mau ganti fontnya boleh, ganti apa typeface-nya boleh. Saya suka pakai impact. Mana impact? Oh, jauh. Ketik I saja ya, I dapatnya impact. Oke. Nah, selesai. Sekarang kita tinggal atur posisi. Ini saya besarkan. Title-nya. Ya, jangan khawatir. Ini kalau saya geser chart-nya begini, title-nya ikutlah. Ya, tak? Kemudian background-nya saya atur format chart area, saya pilih no fill, ya, dan no border, no line. Sehingga sekarang dia menyatu dengan chart kita. Oke? Ya? Sampai sini? Bisa kira-kira? Paham ya? Ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke grafik kedua? Ya, judulnya itu ditulis biasa aja di atas ini ya. Ya, judulnya tulis aja di atas ini, progress, rata, rata. Bisa. Atau mau pakai text box juga bisa. Ya, kalau text box kan nanti bisa kita geser-geser seandainya grafik ini bergeser. Kalau dia di sel, ya, nanti repot gesernya, oke? Jadi saya bikin text box, insert, mana dia? Insert di sini ya, illustration shapes, ada text box di sini, ya, saya taruh di sini. Progress rata. Ya, jadi dia bebas, tidak terikat pada selnya. Ini terus saya pakai fontnya sama, impact, lalu warnanya sama, dan saya besarkan. Ini bisa di grup kayaknya ya. Bisa di grup nih. Ya, ini bisa di grup. Oh, nggak bisa. Nggak ada. Di sini save format. Oh, ini ada grupnya. Bisa di grup. Grup. Nah, sekarang kalau ini kita mau geser-geser, ya, ini mau digeser-geser, sekarang dia gesernya sama-sama. Oke, selesai. Shape chart yang pertama. Ya, bukan lagi donat yang standar, tapi sudah donat yang kita kreasikan. Warna terserah selera masing-masing. Saya mau eksperimen. Kalau ini bukan putih, gimana ya? Ini kan sekarang putih nih. Ya, saya ganti jadi apa?
Ini ya, saya mau ganti jangan putih. Biru. Nah, jadi lain nuansanya ya. Karena coklat ditimpa sama biru. Ya, coklat ditimpa sama biru. Warnanya jadi seperti ini. Terserah, itu bisa eksperimen deh. Ya, kalau tadi saya pakai putih, berarti coklat sama putih. Ini sekarang coklat sama biru kombinasi. Saya ganti putih, dia jadi terang seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan saya lihat, berarti udah bisa ya. Kalau tidak bertanya, berarti Anda sudah bisa. Ya, apalagi nanti rekaman video ini saya online kan, dan Anda bisa ulang-ulang. Ya, step by step-nya diulang-ulang. Oke, saya lipat dulu ini, tutup. Sekarang kita persiapan untuk tabel yang, chart yang kedua. Ya, chart yang kedua ini. Ya kan, pakai orang-orangan. Ya, ini sebenarnya bar chart. Column chart. Tapi kita harus prepare datanya dulu. Ya, kita harus prepare datanya dulu. Ya, data yang ada terkait dengan jenis kelamin itu hanya LP ini. Lihat. Ya, laki-laki, perempuan, 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 laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan gitu ya. Hanya ada data ini dan progres masing-masing. Dan data ini adalah progres untuk laki-laki dan perempuan. Progres rata-rata untuk laki-laki dan perempuan. Jadi, kita mesti menghitung nih. Ya, kita mesti menghitung. Jadi, saya bikin di sini. Di yang tadi ya. Jangan ganggu yang ini ya, jangan ganggu yang ini. Kita bikin agak jauh. Kalau kita ganggu yang ini, nanti berantakan ininya nih. Ya, jadi saya bikin agak jauh. Saya jauhkan lagi. Terus masuk lagi. Ya, saya bikin di sini L dan P. Oke, sekarang saya tanya. Ya, bagaimana caranya saya mau menghitung jumlah laki-laki? Ya, saya mau menghitung jumlah peserta yang laki-laki. Oh, tunggu. Datanya belum ada nih, jadi kita mesti siapin dulu nih. Ya, datanya belum ada, jadi saya mesti sisip. Saya sisip satu kolom di sini, hampir. Ya, saya kecilkan. Ini datanya belum ada laki-laki atau perempuan. Ya, terus silakan Anda isi. Kalau saya kopas aja dari contoh saya. Ya, urutannya sama nih. Saya kopas aja biar cepat. Pes. Oke. Ya, kalau ada yang salah, maaf. Tidak sengaja. Oke, hilang nih okok kita di sini. Sekarang saya sudah punya data laki dan perempuan. Pertanyaan saya ke Anda, bagaimana saya menghitung yang laki-laki dan perempuan? Kalau saya mau menghitung, ayo cepat, ini waktu kita nanti kehabisan. Kalau waktu kita habis, maka Anda harus cari sendiri bagaimana caranya, ya. Ya, kalau saya tidak sempat demo, Anda mesti cari sendiri. Pokoknya kumpul nanti malam jam 11.59. Bagaimana caranya? Ya, pertanyaan saya mau hitung jumlah laki-laki, jumlah peserta laki-laki dan jumlah peserta perempuan. Pernah diajari itu?
Count if. Oke, kata Theodorus. Ya. Count if, kemudian kita blok kolomnya, kemudian kasih L. Ya. Saya coba caranya apa? Theodorus. Sama dengan count if. Ya. Count if. Count itu hitung. Hitunglah jika, ya, range-nya adalah ini kolom laki-laki dan kolom kolom yang berisi laki-laki dan perempuan. Oke, ya. Ini saya absolutkan. Kenapa diabsolutkan? Supaya sebentar saya tinggal copy. Ya. Kemudian L-nya jangan diisi langsung. Kalau Theodorus bilang L, tapi saya nggak pakai itu, saya ambil yang di sini. Ya, ini. Ini kan isinya L. Kolom di sebelahnya kan L. Oke? Enter. Ups, kenapa salah? Oh ya, ini bukan salah. Ini karena di situ persen. Ya, ini formatnya persentase. Jadi saya ganti dulu jadi general. Salah pilih. General. Nah, ini jumlahnya. Ya. 11 peserta laki-laki. Jadi kalau perempuan, saya tinggal copy ke bawah. Lihat, satu rumus saja. Ya, ada 14 peserta perempuan. 11, 14. Ya, itu. Oke, jangan diketik L langsung ya. Jangan, contohnya Theodorus, itu L-nya diketik langsung. Jangan, L-nya kita tunjuk. Ini, L atau P. Jadi kalau kita copy, ikut. Oke, thank you Theodorus. It works. Pertanyaan kedua, bagaimana menghitung rata-rata untuk laki-laki dan perempuan? Ya, bagaimana menghitung nilai rata-rata progres untuk laki-laki dan perempuan? Yo, saya tunggu lagi. Rata-rata progres untuk laki-laki dan perempuan. Ingat, kita tidak bisa bikin visualisasinya kalau kita belum memproses, kan? Jadi kita harus mengolah dulu. Datanya ada, ini laki-laki 66% progres, ini perempuan 45% progres. Ini datanya. Nah, ini sebuah visualisasi yang kebetulan datanya cuma kita proses hanya menghitung jumlah rata-rata. Nah, sekarang kita mau hitung rata-rata progres untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kita siapkan data ini. Nah, saya tanya, bagaimana kita menghitung rata-rata progres untuk laki-laki dan untuk perempuan? Ya, waktu kita tinggal 20 menit kurang. Ya, jadi kalau tidak selesai, Anda cari sendiri. Halo, halo, halo. Sum if. Itu berarti pakai apa? Sum if itu menjumlah, Theo, ya. Menjumlah. Kita mau menghitung rata-rata. Ya. Sum if itu kalau kita menjumlahkan. Rata-rata. Jadi kalau ada 50 sama 50, ya rata-ratanya 50, bukan jadi 100 kan? Ya. Kalau ada 20 sama 30, maka rata-ratanya 25, bukan 50. Ya. Sum if itu menjumlahkan. Yo, siapa lagi?
Sudah ada yang pulang. Gimana? Menghitung rata-rata. Tadi kan kita sudah menghitung rata-rata nih, average. Gitu? Sekarang saya mau hitung rata-ratanya perempuan saja dan rata-rata untuk laki-laki saja. Pernah ada pengalaman menghitung seperti itu di Excel? Average if. Oke, Melissa mengatakan average if. Mari kita coba. Cynthia juga bilang average if. Ya, sama dengan average if. Oke, boleh. Ya, range-nya. Ya, range. Yang diminta adalah nggak bisa ya, average if itu kalau merujuknya satu kolom saja. Ini kan tunggu. Range kriteria average range. Oke, kita pilih range-nya yang mana nih? Ya, range yang dimaksud ini apa? Oh, berarti LP-nya ya. Range yang dimaksud adalah LP-nya ya, dibekukan, kemudian kriterianya adalah ini, di sebelahnya itu kan L atau P ya. Ya. Lalu kemudian average range. Ya, average range. Nilai yang mau dihitung rata-ratanya, range yang mau dihitung rata-ratanya ini. Jangan bawahnya ya. Sampai sini saja ya. Oke? Di F4 juga, diabsolutkan juga, supaya sebentar tinggal copy ke bawah, kalau rumus ini sudah benar. Terlalu besar? Oh, nggak bisa. Ya, div by 0. Berarti nggak bisa dipakai nih. Ya. Salah. Atau saya salah pakainya? Ada yang bisa ingatkan bagaimana cara pakainya? Bagaimana average if? Sama dengan average if. Ya, average if. Coba saya ganti, range-nya ganti sama ini. Range-nya ganti sama ini. Ya. Nah, terus if-nya yang mana? Kriterianya yang mana? Kriterianya kan yang ini. Ya, kriterianya kan ini. Nggak bisa juga. Ya, nggak bisa juga. Jadi average if itu nggak bisa. Kita pakai ini. Sama dengan average if S. If S ada kriterianya. Ya, lihat. Average, ini bedanya. Ya, ini bedanya. Kalau kita menggunakan average if S, maka ada kriteria range. Ya, kalau average if itu kriteria sama nilainya itu juga harus di tempat yang sama, jadi overlap gitu. Ya, nah sekarang yang pertama kita tentukan adalah average range. Ini range average-nya. Ini yang mau dihitung nih rata-ratanya. Ya, absolutkan supaya sebentar tinggal di copy. Kemudian kriteria range. Ya, kolom kriteria kan ini laki-laki perempuan nih. Ya, saya pilih ke bawah. Ini kolom kriteria, absolutkan. Baru kita pilih kriterianya. Kriteria di kirinya. Oh, kok div by 0? Apa? Apa yang salah? Bentar. Sama dengan average
if s, goyang lagi saya punya USB. USB ku kesentuh, putus. Jadi muka aku hilang. Kembali average. Average range-nya, saya pilih dulu average range-nya ini. Absolute. Kriteria range-nya ini. Absolute. Kemudian range kriterianya. Oh, salah. Saya tadi pilih yang ini, pilih kolom yang kedua. Kolom yang paling kiri, ya. Ini nih, ini. Nggak kelihatan soalnya ketutup. Ya, ini. Ah, itu dia. Ya, tadi saya pilih yang ini, makanya salah. Ya, harusnya pilih yang ini. Oh, berarti average if juga bisa tuh. Ya, sudah. Sekarang kita sudah dapat nilainya. Oke, ketika di copy, kita sudah dapat 50, 60. Nah, ingat, bahwa ini bukan apa, ini kalau nggak bisa jadi pie chart ya. Kalau pie chart itu ini tambah ini harus 100%. Ini kan lebih dari 100%. Jadi penyajian data seperti ini nggak bisa pakai pie chart. Ya, ini pakai bar chart, mau column chart atau bar chart boleh. Ya, so saya pilih ini. Kalau pie chart itu seperti ini, donat juga sama. Ya, totalnya 100%. Kalau ini nggak bisa, ya, karena 50 tambah 60 itu nggak 100. Ya, lebih besar dari 100. Oke, sekarang saya tambahin, ini saya tambahkan chart dari sini. Datanya saya pilih 2 ini. Ya, F1, oops. Oh, tunggu. Belum, ya. Kenapa? Kita butuh pembanding 50 terhadap 100, 60 terhadap 100. Jadi, saya batalkan dulu ini, ya. Saya bikin di sini, tunggu, saya sisip dulu ini. Ya, 100, 100. Oke? Ya, baru saya pilih. Ini. Kenapa? Ya, sama seperti tadi, kita cuma punya satu data kan, 50. Ya, mau dibandingkan, sama dengan ini, 56 kita dibandingkan dengan 100. Jadi saya pilih sekarang 4 sel ini, lalu bikin chart. Nah, ini dia. Ya, ini juga masih salah. Kenapa? Yang 50 sama 60-nya ngumpul di sini, yang 100-100-nya ngumpul di sini. Ya, padahal kita mau yang biru dibandingkan dengan yang 100 biru, yang orange 60 itu dibandingkan dengan yang 100 yang orange. Gitu. Ya, jadi kita switch. Ini dia. Ini 50 per 100, jadi ini 50 dan 100, ini 50 dan 100. Paham sampai sini ya? Ya, saya percepat karena waktu udah mau habis, kalau tidak nanti kalian cari sendiri. Oke, ini kita hilangkan, kita nggak pakai, legend kita nggak pakai, chart title nggak usah dulu. Ya, sekarang kita atur ini. Format data series. Ini, ya. Pertama, overlap. Ya, overlap min 27 itu berarti dia jauh. Kita mau overlap 100%. Numpuk begini. Ya, numpuk begini. Pak, yang biru nggak kelihatan. Ya, harusnya dia di depan. Ya, bentar, gap width-nya kita perkecil supaya gambarnya agak lebar. Ya, ini. Pak, yang birunya nggak kelihatan, Pak. Oke, kita pilih select data. Ini, ya, itu ada 2 series 1, series 2. Ya, series 1, series 2. Ini tinggal masalah urutan saja. Jadi series 2-nya kebetulan di depan. Sekarang series 1-nya saya geser ke bawah. Nah, ini dia. Ya.
Saya ulang, ini ya. Ini saya pilih klik kanan, kemudian format data series. Enggak. Ya, ini kita select data. Ya, terus urutannya di sini kita ganti. Ini untuk bikin seri 1 ini turun, ya, karena dia sudah di atas, jadi nggak bisa naik lagi, tapi turun bisa. Ya, saya turunkan. Sekarang dia seperti ini. Oke. Ya, selesai. Oh, langsung protes. Pak, orang-orangnya mana? Nah, orang-orangnya seperti ini. Lihat. Tapi saya ingatkan dulu, ini kalau Excelmu itu menggunakan versi apa? Kalau kalian menggunakan versi 2016 atau yang lebih baru, ya. Jadi fitur ini ada di 2016 atau yang lebih baru. Bukan tidak bisa untuk versi yang lebih lama, tapi agak repot sedikit. Ntar saya tunjukin ya. Saya copy dulu ini supaya nanti saya bisa kalau ada waktu, saya akan contohkan dengan yang versi lama. Jadi ini saya duplikat grafiknya. Saya taruh di bawah sini untuk sebentar untuk saya tunjukkan yang Excel-nya versi lama. Siapa tahu masih ada yang pakai Windows 7 misalnya. Ya. Atau Excel-nya sudah Windows 10 tapi Excel-nya versi yang lama. Nah, lihat, yang kita butuhkan itu sebenarnya ini. Insert, ya, di mana dia? Illustration. Versi yang baru, ya, versi 2016 dan yang ke belakang ini, itu adalah ada fasilitas di sini icon. Ya, icon ini adalah piktogram, gambar-gambar kecil yang siap kita pakai. Ya, jadi kita tidak perlu bikin. Ya, kalau versi yang lebih lama, versi Excel-nya yang lebih lama itu belum ada ini. Jadi kita mesti gambar sendiri. Ya. Jadi saya pilih icon karena saya pakai versinya baru. Icon. Oke, sekarang di sini kita cari ikonnya, people. Ada kategori people di sini. Kita cari, mana man? Laki-laki, ini laki-laki. Ini ya. Ini satu, ya. Dipilih dulu semua, baru nanti di insert. Mana perempuannya? Ini ya. Dua. Jadi, satu, dua. Insert. Oke, ini mereka. Ya. Saya taruh di sini. Ya, saya taruh di sini. Terus saya duplikat dulu nih. Ya, saya duplikat dulu. Boleh di copy paste. Ini saya pakai kontrol dan tarik. Kenapa dua? Ya, kenapa dua set? Karena kita mau apa lagi namanya? Mau atur supaya warna 100%-nya warna apa? Warna realnya, warna aktualnya warna apa? Jadi ini untuk laki-laki, saya pilih graphic fill-nya apa? Ini misalnya ya. Ini, terus warna yang satunya, untuk warna aktualnya saya pilih biru. Ya, terus wanitanya juga, yang perempuannya juga, saya pilih graphic fill-nya sama ini, tapi yang ininya hijau. Misalnya. Ya, jadi ini akan mewakili yang 100%, ini juga, ini mewakili aktualnya, angka ini. Ya, jadi kalau saya ikuti ini, kira-kira ini warnanya biru.
Oh, ini terformat otomatis sih. Ya udah. Ya, nggak penting. Nah, sekarang bagaimana kita masukkan ke sini? Ya, bagaimana kita masukkan ke sini? Saya pilih dulu ini. Perhatikan cara memilihnya ya. Kalau saya pilih begini, ini dua-duanya akan terpilih. Ya, dua-duanya akan terpilih. Kita pilih satu. Yang ini laki-laki. Ya, saya pilih satu. Oh, sorry. Ini kita copy dulu. Ya, ini satu ini kita copy dulu, copy. Ya, Ctrl C. Terus klik satu kali, masih kepilih dua-duanya. Klik yang satu, terpilih tinggal satu, dan kita paste di sini, Ctrl V. Nah, ya, lihat, itu bar chart, ya, column chart, grafik batang sebenarnya, tapi batangnya kita ganti sama gambar. Oke? Terus yang satunya kita pilih ini, ya, copy dulu. Lalu pilih ini masih kepilih dua-duanya, kita klik lagi satu kali, terus kita paste, Ctrl V. Nah, itu. Loh, kenapa tidak terpotong? Kenapa jadi kecil? Nah, itu ada caranya. Saya klik kanan di sini, saya format data point. Di sini, ya. Ini kan sudah picture or texture fill ya. Jadi pastikan ini kepilih, picture or texture fill. Terus di bawah sini ada stack and scale width. Ya, stack and scale width. Jadi dia akan tumpuk dengan gambarnya. Saya klik ini. Nah, oke. Ya, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi kalau laki-lakinya itu 50%, itu setengah badan. Ya, cara yang sama kita lakukan untuk yang wanita, yang perempuan. Saya pilih ini dulu, copy dulu. Ini yang pertama ya, copy. Copy, taruh di sini. Jangan salah pilih. Ini kalau saya langsung paste di sini, ini berubah juga di sini. Jadi saya klik lagi satu kali, lalu saya paste. Ini yang wanitanya, terus ini, ya. Kita copy dulu, terus pilih yang ini. Satu kali lagi klik, baru paste. Nah, lalu sama ini. Kembali ke sini, ya, picture or texture pastikan terpilih, lalu ini, stack and scale width. Oke. Selesai. Tinggal kita percantik. Ya, ini overlap-nya, gap width-nya kita perkecil, gap width-nya kita bikin 0. Ya, bikin 0 berarti dia rapat kan? Ini ketemu nih. Ya, supaya proporsi gambarnya rapih, bagus. Ya, ini enggak perlu. Oke, sudah. Sekarang saya atur posisinya. Ya, tidak pakai grid line, terus background-nya kita ganti. Ya, background-nya kita kosongin. Background-nya no fill, no line. Selesai. Ya, lihat, sebenarnya itu bar chart. Ya, sebenarnya itu adalah bar chart, tapi kita modifikasi. Oke? Dan ini istilahnya non-standar, kita harus eksplorasi, kita harus mencari-cari, kita harus mencoba-coba. Ya, mencari-carinya juga saya enggak langsung mencari di Excel, saya cari di YouTube. Ya, bagaimana bikin ikon seperti ini, tapi kreasi kita sudah muncul dulu gitu ya, pengennya bikin seperti ini, bisa nggak di Excel? Cari, oh ternyata ada contohnya dan mudah untuk kita ikuti. Kita coba saja. Ya, semua yang ada di semua contoh-contoh di YouTube itu bisa kita coba-coba ya. Yang penting kita mau dan rajin. Maka kita akan dapat variasi-variasi, berbagai variasi chart berbasis Excel. Oke? Oh, saya minta sedikit tambahan waktu. Siapa tahu di antara Anda ada yang butuh kebetulan Excel-nya versi lama. Ya. Kalau Excel-nya versi lama, kita nggak bisa pakai ikon kan?
Ini ikon sudah jadi, ya. Jadi kalau Excel-nya versi lama, kita mesti bikin sendiri gambarnya, insert illustration shapes. Kalau yang versi lama enggak masuk sini, ada shapes-nya langsung di atas sini kan. Shapes, saya bikin dulu ini, lingkaran, terus insert shape, saya pilih segitiga. Saya pernah lihat gambar di toilet begini. Ini katanya perempuan. Ya, ini katanya perempuan. Ada hotel mana gitu, toiletnya gambarnya begini. Terus ini saya duplikat. Terus ini saya balik. Nah, ini katanya laki-laki. Ya. Terserah, Anda bisa berkreasi lah. Ya. Saya kecilkan sedikit. Ya, kita align biar rapi. Align center, tapi ya. Align center. Oke, terus ini di grup. Ya, ini harus di grup. Jadi karena ini ada dua objek, ya. Karena ini ada dua objek, jadi harus kita grup. Salah, grup. Ya, ini lagi harus kita grup. Oh, salah lagi. Grup. Ya, terus sama seperti di atas, kita duplikat sama ini. Ini. Lalu, saya copy format saja. Ya, copy format. Ini copy format. Ya, jadi bentuknya dia tidak ganti, tapi formatnya dia copy. Jadi tidak usah pilih-pilih warna lagi. Oke, nah sekarang penerapannya sama. Yang penting ini sudah di grup ya, ini di grup. Cara pakainya sama. Lihat, ini saya copy, Ctrl+C, terus ini klik satu kali, klik dua kali, baru kita paste. Ya, sama ya. Terus ini Ctrl+C, ini lagi Ctrl+V. Apanya lagi yang kita rubah? Ada yang ingat? Supaya dia masuk seperti ini. Ada yang ingat? Ya, di sini kita pilih fill and line, kita pastikan dia picture, oke betul Melissa di stack ya, tapi pastikan dulu ini picture or texture file, ya, baru kemudian kita pilih stack, bukan stack and scale, ya, ya bukan cuma stack saja Melissa, ya, stack and scale, ini dia, oke, sama untuk yang wanita, Ctrl+C, Ctrl+V. Ya, Ctrl+C, Ctrl+V, lalu kemudian stack and scale-nya, picture, dan stack and scale. Oke, selesai. Jadi, kalau Anda pakai versi lama, terpaksa cara yang bawah, ya, gambarnya seperti ini aja boleh. Ya, kalau Anda pakai versi yang baru, Excel-nya versi baru, sudah bisa pakai icon. Oke, apa betul Pak angkanya berubah? Ya, angkanya berubah. Mari kita lihat. Oh ya, ini sudah boleh dihapus ya. Kalau ini sudah selesai, ini sudah boleh dihapus. Tapi untuk tugas Anda jangan dihapus. Ya. Coba saya ganti. Juan Cristo, jangan 22%. Dia sudah 72% misalnya. Lihat, ini semuanya berubah. Ya, ini berubah, ini berubah, ini berubah. Berarti dashboard kita udah selesai. Ya.
picture shape chart kita sudah selesai. Oke? Ya. Saya kira itu yang bisa saya tunjukkan hari ini untuk praktikum Anda. Saya minta Anda silakan mencoba, ya tidak ada tugas tambahan, Anda cuma buat saja persis sama seperti yang saya contohkan, semirip mungkin. Ya, kecuali kalau misalnya Anda punya Excel versi lama terpaksa pakai cara ini. Ya, ini. Dan jangan ada yang dihapus ya, saya mau lihat apakah Anda memprosesnya seperti ini. Oke? Jadi kalau udah selesai sebenarnya ini boleh dihapus, tapi jangan. Ya, Anda kumpulkan Excel-nya dalam keadaan seperti ini. Oke? Ya, ada yang mau tanya dulu terakhir? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Pak, enggak, saya mau bertanya kapan Bapak upload videonya, Pak, kan mau ditonton ulang. Itu tergantung tergantung pertama karena saya ini kan meet recording itu ada proses sebelum dianggap selesai. Jadi setelah ini selesai, ya, setelah kuliah kita selesai, saya stop recording, itu ada proses, butuh beberapa menit, bahkan ada yang sampai 1 jam gitu, tergantung dari koneksi saya juga barangkali, dengan panjang video, nanti ada notifikasi ke email saya bahwa video sudah siap, itu satu. Kedua, upload videonya ke YouTube. Nah, ini yang kadang-kadang koneksi saya juga sering bermasalah, itu biasanya cepat, biasanya lama, itu saja faktornya. Ya, tapi saya tetap usahakan secepatnya. Oke? Ya? Ya, ada lagi. Pak, kayak minggu lalu kan malam tuh baru diupload baru. Iya, sama. Jam 11. Jam 11.59. Jadi iya. kita cuma bisa dapat waktu sedikit, Pak. Tidak, kalau Anda sudah coba-coba tadi. Ya kan? Ya. Siapa tahu gitu. bisa dikasih keringanan sedikit, Pak. Usahakan dulu, ya, usahakan dulu. Ini untung kita belajarnya online, jadi saya kasih waktu kalian sampai jam 11 malam kan. Yang penting masih tanggal hari ini, ya. Kalau ini praktikumnya offline, itu waktu di kelas-kelas yang kemarin yang belajarnya offline itu waktunya hanya sampai jam 1. Kelas kita selesai jam 12, Anda harus setor paling lambat jam 1. Kenapa? Karena sambil saya demo, kalian sudah kerjakan gitu ya di lab waktu itu. Sekarang kan sebenarnya kalau pinter sambil saya demo sambil kalian juga coba kan bisa. Ya toh? Ya, so ayo manfaatkan dulu waktu yang ada ya, latihan bagaimana kalian memanfaatkan waktu. Jadi Pak kita 11.59 ya. Oke. Insya Allah, Pak. Iya. Amin. Oke. Ada lagi? Kerjakan sekarang. Oh, tunggu saya upload dulu ya. Kan habis tarwis jam 9 paling ya. Ya, Cynthia. Formatnya ini file sama jika Pak. Sama. Jadi yang kalian Excel. Excelnya nama Excelnya itu nama NIM Pak. Ya, sama dengan, jadi gini, kalian copy saja yang praktikum 3 terus pindah folder supaya nggak usah ganti nama file. Yang penting subjek emailnya sama seperti yang lalu, tapi jadi praktikum 4 kan? Ya, jadi PGV, NIM, praktikum 4 gitu. Ya, nama file sebenarnya nggak masalah. Cuman karena kalian mengcopy praktikum 3 supaya tidak ketimpa ganti nama atau pindah folder. Jadi ambil praktikum 3-nya, modifikasi praktikum 3-nya ya. Oke? Itu juga menjawab Melisa pertanyaannya Melisa, data yang digunakan itu data yang lalu. Iya, data yang lalu. Tapi copy Excel baru. Ya, bukan sheet baru ya, Melisa. Pak, ada yang mau tanya, Pak. Ya. Pak, misalnya kalau ini Excel yang ini, saya sudah buat yang baru, Pak. Jadi datanya itu kan random. Kalau saya sudah buat yang baru, Pak, Pak. Nggak apa-apa. Saya tahu bahwa datanya random. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi?
Jadi Excel baru ya. Nggak usah bikin data baru. Data barunya dari praktikum kemarin. Data baru. Datanya dari praktikum kemarin. Oke. Kalau tidak ada, saya tunggu emailnya paling lambat tanggal hari ini ya. Jadi kalau sudah 0000 itu berarti sudah bukan tanggal hari ini kan ya. Jadi waktu Anda, oke, saya beri tambahan waktu 11.59.59 ya, 11.59 menit 59 detik ya. Jadi kalau sudah 00 itu sudah tanggal baru. Oke? Ya. Saya kira itu materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ini memberi pengalaman Anda supaya mau eksplorasi, eksperimen ya. Bagaimana bikin tabel bikin grafik yang cantik-cantik di Excel. Ya. Mungkin juga, saya nggak tahu, saya lupa, barangkali ini juga materi terakhir untuk Excel. Ya, materi berikutnya sudah kita bermain dengan tools visualisasi yang lain. Tapi nanti saya lihat, apakah masih ada contoh saya untuk Excel. Ya, tapi nggak lama lagi kita akan tinggalkan Excel, kita akan pakai tools visualisasi yang lain. Nah, setelah itu, nggak boleh berhenti, Anda tetap harus melakukan eksplorasi, Anda harus tetap melakukan percobaan-percobaan, ya, berkreasi dengan grafik Excel. Oke? Ya, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, kenapa? Untuk chart minggu depan, temanya apa Pak? Yang chart mingguan. Oh, masih kan? Kemarin saya bilang, buka video kemarin, saya sudah upload. Oh iya Pak. Ya, oke? Makasih Pak. Ya, berarti kemarin kau pulangnya cepat? Tidak Pak. Hah? Ya, kalau gitu buka video kemarin ya. Iya Pak. Oke. Udah? Nggak ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, sekali lagi terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Makasih Pak. Terima kasih. Makasih Pak.